Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Chandra Wigati, NIM 4021911999. Di sini saya akan sedikit meringkas tentang materi tentang teknologi informasi bank syariah. Yang pertama adalah tren teknologi komputer di bank, pemanfaatan ICT, perkembangan Information and Communication Technology atau disebut ICT yang sangat pesat telah mengubah berbagai pola kehidupan dalam segala bidang, termasuk dalam industri perbankan. Salah satunya yaitu dengan adanya e-banking. Kemajuan yang agresif dari teknologi informasi dan komunikasi atau ICT ini telah memungkinkan manusia melakukan proses komunikasi informasi secara lebih cepat dan akurat dalam menghadapi globalisasi. Perkembangan ICT telah mempengaruhi kebijakan industri perbankan dalam mengembangkan strategi bisnis guna mempertahankan dan menciptakan nasabah atau customer baru. Yang kemudian, apa sih internet banking atau e-banking itu? Nah, dari Tampu Bolon 2004 mendefinisikan internet banking atau e-banking sebagai salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah dapat memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan transaksi melalui jaringan internet, dan bukan hanya menyelenggarakan layanan perbankan melalui internet. Yang selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis teknologi e-banking dari Hermana 2007. Yang pertama, Automated Teller Machine atau disebut dengan ATM. Yang kedua, Computer Banking. Yang ketiga, Debit or Check Card. Yang keempat, Direct Deposit. Dan yang kelima, Direct Payment. Yang selanjutnya adalah, apa sih kegunaan dari ICT? Nah, ICT dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pelayanan transaksi tanpa melalui kasir atau teller. Tidak terikat dengan jam kerja serta dapat dilakukan di mana dan kapan saja, sehingga berpotensi memberikan kepuasan kepada nasabah. Pemanfaatan e-banking sebagai salah satu perilaku merupakan implementasi dalam menghadapi pasar yang terkonsentrasi moderat. Perubahan struktur pasar juga disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat sebagai nasabah, khususnya terkait dengan pemanfaatan ICT. Tidak hanya ICT saja, perkembangan TIK juga menyebabkan perekrutan staf harus disesuaikan dengan perkembangan TIK, karena akan berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Dalam hal tersebut, konsekuensinya adalah para staf harus setuju untuk mengikuti kursus, pelatihan, lokal karya, dan seminar-seminar untuk mengikuti perkembangan tren-tren TIK yang dibutuhkan untuk pelayanan di bank. Kemudian pembahasan yang kedua ada penggunaan teknologi informasi di dunia bisnis dan perbankan. Dari review jurnal judulnya Penggunaan Teknologi Informasi di Dunia Bisnis dan Perbankan. Nama jurnal, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, volume dan nomor, volume 7 nomor 1 tahun 2009, penulis Amin Wahyudi, reviewer kelompok 2 dan tanggal reviewer 28 Agustus 2021. Pengertian e-commerce dan e-banking. Priambodo 2002. Secara umum, e-commerce berarti cara berdagang baru dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer internet. Kemudian internet banking adalah jasa yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. E-commerce dibagi berbagai kelompok. Yang pertama ada e-tailing, yang kedua electronic data interchange atau EDI, yang ketiga email atau fax, yang keempat transaksi jual beli business to business, yang kelima pengamanan transaksi bisnis. Yang selanjutnya adalah cara membangun bisnis via e-commerce. Hal pertama yang dilakukan memilih jenis usaha dan unsur kekhasan produk sehingga dapat mengukur biaya awal dan biaya operasional serta untung yang diinginkan. Yang kedua, cara menawarkan produk yaitu salah satunya dengan web yang menggunakan sistem provider. Yang kemudian, kegiatan berikutnya adalah layanan transaksi yang diharapkan menggunakan media yang sama. Secara umum, biasanya seorang wirausahaan di e-commerce akan menggunakan kartu kredit atau kartu pintar sebagai sarana pembayaran. Dengan demikian, akan diperlukan adanya bank yang bisa menjamin kepastian pembayaran oleh pembeli. Terus yang terakhir adalah melakukan packing dan pengiriman barang yang dibeli kepada pembelinya. Apa saja sih layanan dari internet banking? Nah,
Di dalam internet banking itu terdapat informasi saldo, pembukaan rekening, transfer, dan payment gateway. Kemudian layanan internet banking terdapat clearing, trader service and finance, penutupan rekening, dan transaksi lainnya. Selanjutnya pembahasan ketiga kita yaitu perkembangan teknologi dan komputer di perbankan. Yang pertama ada pengertian teknologi. Teknologi adalah alat atau sarana yang digunakan oleh manusia yang timbul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk memberikan nilai tambahan dan mempermudah manusia dalam melaksanakan pekerjaannya ataupun melakukan aktivitas sehari-hari, serta dapat digunakan secara berulang-ulang. Salah satu contoh dari teknologi seperti halnya teknologi komputer. Penerapan teknologi perbankan. Yang pertama ada ATM, yang kedua ada mobile banking dan internet banking, yang ketiga ada e-wallet, yang keempat ada digibank. Terus kemudian pengaruh teknologi terhadap rekrutmen. ATM dan CDM merupakan merangkap semua pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh teller. Jika dilihat lebih lanjut, ATM jauh lebih komplit fungsinya jika dibandingkan dengan menggunakan jasa teller. Karena alasan tersebutlah menyebabkan berkurangnya transaksi langsung di kantor layanan bank. Artinya, teknologi berpengaruh terhadap rekrutmen karyawan untuk posisi teller. Pembahasan selanjutnya adalah Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah menyelenggarakan, mengatur, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu dengan jalan memperluas, memperlancar, mengatur lalu lintas pembayaran giral, dan menyelenggarakan clearing antar bank. Instrumen sistem pembayaran yang pertama tunai. Tunai itu menggunakan mata uang Indonesia yang berlaku di Indonesia, contohnya rupiah. Kemudian non-tunai. Non-tunai seperti warkat, cek biliat, giro, nota debit, dan nota kredit. Atau non-warkat, kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Kemudian sistem pembayaran retail atau nilai kecil versus sistem pembayaran nilai besar. Jenis pembayaran di Indonesia dapat diklarifikasikan menjadi sistem pembayaran retail nilai kecil, retail payment, sistem small value, dan sistem pembayaran nilai besar atau high value payment system. Kemudian sistem clearing dan perkembangannya. Sistem clearing manual, sistem clearing semi-otomasi, sistem clearing otomasi, sistem clearing elektronik. Kemudian proses clearing Bank Indonesia. Yang pertama ada clearing debit, meliputi kegiatan clearing penyerahan serta clearing pengembalian, di mana untuk transaksinya menggunakan transfer debit antar bank yang disertai adanya penyampaian warkat debit. Kemudian ada clearing kredit. Tahap ini dilakukan dengan adanya transaksi-transaksi kredit antara bank dan tidak disertai penyampaian secara fisik warkat. Selanjutnya ada Real Time Gross Settlement System atau RTGS. RTGS merupakan sebuah sistem settlement berbasis gross dengan koneksi elektronis online antara Bank Indonesia dengan bank-bank, baik bank swasta maupun bank pemerintah. Nah, selanjutnya pembahasan yang kelima, sistem informasi perbankan syariah. 5 prinsip operasional bank syariah. Yang pertama, prinsip simpanan murni bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Ahli teknologi informasi Eropa menerangkan bahwa aplikasi yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan penting dan saling berhubungan, yaitu yang pertama, sifat operasional aplikasi atau product operation. Untuk melihat sifat operasional aplikasi, hal-hal yang diukur adalah berhubungan dengan teknis analisis perancangan aplikasi dan arsitekturnya. Yang kedua, kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan atau product revision. Yang ketiga, daya adaptasi software terhadap lingkungan baru, product transition. E-banking pada perbankan syariah.
Dengan adanya kemajuan zaman pada bidang perbankan, terbentuknya e-banking sebagai inovasi untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi yang memerlukan sistem jaringan komputer yang menggunakan antar bagian e-banking. Merujuk inovasi yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat mengakses dan data yang dibutuhkan oleh nasabah. Adapun e-banking yang telah diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia meliputi internet banking, SMS banking, phone banking, ATM, terus yang terakhir ada mobile banking. Cukup sekian itu tadi sedikit ringkasan materi teknologi informasi bank syariah. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.